Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa dan pendengar dimanapun berada, semoga Anda senantiasa selalu diberikan kesehatan, tetap terjaga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Pemirsa, kami dari Anies Patron kali ini menghadirkan narasumber dari sosok yang penuh inspiratif, yaitu yang dikenal Bang Subari, Bang Sabari Basirun, ya Sabari Basirun, maaf ya. Sabari Basirun. Sabari Basirun. Bang Bari. Yang dikenal dipanggil Bang Bari. Nah, alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kami. Mungkin dalam 30 menit ke depan kami akan membahas terkait keikutsertaan Bang Bahari dalam kompetisi caleg tingkat provinsi. Ya, Assalamualaikum Bang Bahari, gimana kabar? Waalaikumsalam, kabar baik. Terima kasih, Bang Andi. Pertama-tama saya atas nama pribadi mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk bisa tampil di Nos Patron. Amin, amin. Dan mudah-mudahan pada kesempatan ini dapatlah kita berbincang-bincang seperti apa, mudah-mudahan podcast dan Patron juga bisa berkembang. Amin, amin. Kalau gitu kita cas dulu Bang. Iya. Ini teman lama. Siap. Bang Bahari ini sangat dikenal di khususnya Karimun ya. Beliau ini adalah sosok yang juga sang motivator untuk kaula muda. Karena beliau ini adalah juga setahu saya, semasa saya kecil dulu SMP, beliau ini adalah seorang crosser. Crosser itu adalah seorang pembalap motor cross. Saya masih ingat waktu semasa kecil saya, beliau ini sangat luar biasa. Yang sangat ditakuti crosser-crosser lain, khususnya Karimun itu. Ya Bang ya? Ya, itu waktu masih muda, ya kan, memberikan semangat bagi generasi-generasi yang hobi motor. Jangan sampai pada saat itu waktu saya masih muda, ingin saya bahwa jangan sampai balap di jalanan, lebih bagus kita manfaatkan situasi kita, hobi kita disalurkan lewat lapangan cross. Masya Allah, luar biasa. Dan saya ingat juga nih, kalau nggak salah nih pimpinan Nur Patron Karimun nih, dulu pembalap juga, ya kan? Sebab Luar biasa. kita waktu pernah dulu ya, santai-santai di rumah dia, lihat motor yang dibuat. Sampai kalau nggak salah waktu ada Event Cross, dia panggil pembalap dari luar. Ini yang salut kita kan. Supaya apa? Pada saat itu saya merasakan bahwa bisa memberikan semangat atau pelajaran yang berarti bagi crosser-crosser yang ada di Kabupaten Karimun. Masya Allah, luar biasa, luar biasa. Ini dulu banyak juga jaksanya untuk Karimun. Iya, siap Bang. Ya hobi ya Bang ya. Iya. Karena kita hobi ini memang tak terlepas dari hobi ya seperti itu. Kayak Bang Bahari lah kan. Luar biasa dari tahun 82, seingat saya 84 masih zaman Bukit Caro dulu ya. Iya. Oh luar biasa itu. Pakai papan jemping dulu Bang ya. Papan jemping baru timbun tanah lagi itu belum ada lagi motor-motor yang canggih dulu, belum ada. Paling RK ya DT ya. Dulu kita kan pakai motor guni, motor karung. Motor itu dibuka, ya kan? Siap. Dibuka di Singapura, dibuka, masuk karung. Dibawa ke balai, iya. pasang lagi. Luar biasa itu, memang dulu Karimun memang seperti itu Bang. Karena kita Singapura dekat ya kan? Iya. Itu luar biasa. Ya, pemirsa di tayangan kami ini ya kami juga sekalian menggali tentang sosok Bang Bahari ini.
tadi kita berbicara tentang masa lalu Bang Bahar ini adalah seorang crosser dulu juga ya, sang motivator untuk kalau muda ya, anak-anak muda yang penggemar olahraga otomotif ya. Nah, Bang Bahar ini juga mantan Kadin Bang ya, Kadin Kamar dua Dagang dan Industri. Kamar Dagang Indonesia 2 periode. Iya. 2 periode nggak salah. Juga pernah jadi ketua partai PKB selama 12 tahun kalau nggak salah nih. Iya. Luar biasa nih. Bang Bari, ini kan saya dengar nih Bang Bari maju untuk calon ke caleg Provinsi. provinsi. Ya, insya Allah. Ini artinya segala persiapan itu sudah jauh-jauh hari mungkin sudah diimplementasikan dengan matang gitu Bang. Ya. Nah, apa motivasi Abang sehingga ingin terjun ke politik ini ya, ke provinsi ya, ke tingkat provinsi jadi calon anggota dewan? Iya, makasih. Jadi kita pertama semboyan kita bahwa pengabdian itu tanpa waktu. Pengabdian itu seterusnya sampai akhir hayat. Sebisa kita mengabdi itu kita berusaha bagaimana kita mengambil suatu posisi yang bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kalau sekarang kita kan bisa juga kita pengabdian yang dilakukan lewat jalur-jalur lain, tapi kita belum menemukan satu tempat yang pas untuk bagaimana kita berbakti atau memberi pelayanan kepada masyarakat secara maksimal. Oleh karena itu, saya berusaha lagi ikut dalam pencalonan anggota DPRD provinsi dari Partai Kebangkitan Bangsa. Alhamdulillah kita diberi nomor 1. Masya Allah, luar biasa ya, nomor 1. Ya semoga di nomor 1 ini membawa keberkahan Bang. Alhamdulillah. Ya, karena gimana pun juga tidak terlepas dari doa kita. Ya Bang Bahari juga saya lihat perjalanan ataupun kedekatan ke masyarakat itu kan juga sangat dikenal sampai saat ini ya. Itu sangat penting bagi kita selaku calon anggota dewan. Nah, Bang, ini saya juga ingin sedikit menggali lagi untuk persiapan Abang nih untuk maju ke anggota dewan provinsi. Ini kan artinya kan provinsi. Iya. Provinsi Kepri. Iya. Ini persiapan Abang untuk kampanye gimana nih? Apakah sudah kampanye sebelumnya atau gimana nih? Coba dijelaskan nih Bang. Ini karena pertarungan sengit ini Bang. Siap. Iya. Sebagaimana kita ketahui calon provinsi itu untuk wilayah pemilihan 3 Kabupaten Karimun itu sebanyak 600 orang untuk mengambil jatah, ya kan? 600 orang seluruhnya. Kita di Kabupaten Karimun untuk mendapatkan jatah 4 dari jumlah 18 partai, dikalikanlah 4 lebih kurang berapa? 48, 32 lah, ya kan? Untuk mengambil 4 kursi. Luar biasa. Nah, kalau untuk mengenai persiapan, sebenarnya awal-awal kita pencalonan belum diberi kesempatan untuk kampanye, kita melakukan pendekatan kepada masyarakat. Karena apa? Karena ya seperti saya ini kan orang lapangan, ya kan? Siap. Orang lapangan, orang yang selalu dengan masyarakat. Jadi tidak sangat sulit untuk pendekatan itu karena kita sudah melakukan itu, apalagi untuk diketahui bahwa kita ini udah yang keempat kali saya, memang belum nasib lagi, 4 kali untuk mengikuti kancah pemilu ini. Jadi tidak terlalu repot lah, apalagi pada saat sekarang dengan pengalaman yang ada. Saya dulu pernah pegang partai PKB ini selama 12 tahun. Yang paling penting adalah seluruh mesin-mesin partai itu harus kita jalankan, ya kan? Kita tidak bisa kerja sendiri. Contoh juga dulu pernah saya mencalonkan diri juga, memang belum berhasil. Suara lumayan, ya kan? Dengan kawan-kawan yang duduk di DPRD,
suara provinsi. Tapi karena suara saya yang di bawah nggak bekerja, akhirnya saya gagal untuk menduduki kursi. Oleh karena itu, ke depan ini menjadi pelajaran bagi saya bahwa semua mesin-mesin politik, baik itu calon kabupaten maupun calon provinsi, untuk bekerja sama. Bagaimana sama-sama memberikan suara, mengangkat suara masing-masing untuk calon-calon yang di atas dan di bawah. Jadi kita nggak kerja sendiri. Harus solid gitu Bang ya. Harus solid. Nah, jadi kita harus solid, kerja bersama. Jadi kalau semboyan saya mengatakan bahwa PKB pada saat ini dengan semboyan kerja bersama, merdeka juga bersama. Mantap, luar biasa. Iya. Berarti ini yang keempat, kelima? Iya, keempat. Keempat. Ya, insya Allah semoga yang keempat ini Mudah-mudahan. Bang Sabari Basirun duduk. Insya Allah. Insya Allah. Jadi pemirsa ingat, Bang Bahari nomor coblos 1. Mohon dukungannya. Partainya juga satu. Partainya PKB ya? PKB nomor di 1. pojok, dan nomor urut 1. Nomor 1. Partai Kebangkitan Bangsa. Bangsa. Sabari Basirun. Ini sangat luar biasa. Berarti yang keempat, ini yang keempat Bang ya? Iya, iya. Berarti insya Allah ini akan duduk nih Bang. Mudah-mudahan. Jadi di perbincangan ini kita lanjutkan lagi nih Bang. Terkait ya, tadi Abang kan juga sudah segudang pengalaman. Saya rasa ada mungkin bisa dikatakan pengalaman udah lebih lah. Ya, udah pernah jadi ketua Kadin 2 periode dan ketua partai selama 12 tahun. Ini kan sangat luar biasa. Ya, pergaulan juga di tengah-tengah masyarakat saya lihat sangat baik. Nah, ini menjadi juga artinya semoga pemirsa bisa melihat tayangan ini. Ya, Bang Bahari ini adalah asli putra daerah Karimun yang maju berkompetisi calon anggota Dewan Provinsi. Nah, Bang Bahari, ini saya bertanya sedikit lagi. Bang Bahari, untuk anak berapa sekarang? Anak saya. Untuk anak berapa? Anak. Anak ya. Oh, Anak ya. anak saya 7. 7. Udah besar semua, ada cucu lah ya. Udah cucu. Udah cucu. Cucu saya 14. Masya Allah. Cucu 14, anak 7. Ada lagi istimewa bagi saya. Siap. Dalam umur Langsung. yang sekarang, saya udah dapat cecet 1. Tahu nggak cecet tuh yang paling kecil? Jadi Cicit ada ya. cucu saya, dia udah married, Hmm. udah melahirkan kan. Jadi umur saya sekarang udah, alhamdulillah diberikan Tuhan ketemu sama cecet saya yang sehat, laki-laki lagi. Lagi-lagi. Mungkin ini hobi gerus juga. Ini memang hobi Bang Bahari ini kan memang di otomotif, motocross ya. Dari anak juga nurun semua nih. Iya. Nah, seperti Rudy Backman ya kan, itu nurun nih adik-adiknya lagi kan sampai ngikut semua. Ini kan sangat luar biasa. Aduh. Bang Bahari, mungkin ada lagi yang mungkin yang akan disampaikan ya dalam hal pesta demokrasi ini kita kan memang juga butuh tenaga, pikiran, dan finansial itu sudah pasti. Nah, ini kan jadi beban pikiran mungkin. Ini persiapan Bang Bahari menghadapi ini kan artinya sudah siap dari jauh hari. Nah, ya gimana tipsnya Bang Bahari bisa menghadapi ini semua dalam jelang pesta demokrasi ini? Ya, jadi dengan pengalaman saya dulu kemarin pernah ikut 3 kali, ya sekarang ikut lagi. Jadi tahu kemana arah, kemana harus kita lakukan, ya kan? Kita sebenarnya sebagai manusia biasa yang menentukan semua kehidupan kita buruk baik itu yang di atas. Di atas. Masya Allah. Cuman kita tetap harus berusaha. Berusaha. Ya kan, seperti apapun manusia kalau memang belum menjadi ketentuan yang memang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mungkin. Tapi kalau memang ketentuan Allah memang kita harus jadi apapun, Kun fayakun.
kun fayakun. Nah, apapun rintangan tetap jadi. Pasti jadi. Nah, ini kita harus ibaratnya selalu kita melakukan bahwa usaha dan doa. Amin, amin, Ya kan? amin, amin. Itu yang dipesan oleh orang tua kita. Tetap istiqomah pada intinya, Bang. Istiqomah, ya kan? Walaupun seperti apa, karena apa? Kita jangan sampai, ini pesan juga buat teman-teman, mana tahu ya, mungkin belum waktunya untuk duduk, ya kan? Jangan kita kecewa. Rezeki belum ada, Bang. Rezeki belum ada. Rezeki belum Itu ada. memang dari Tuhan dari atas. Kita tetap berusaha. Jadi kita tidak menunggu air hujan dari langit, tapi kita berusaha. Berusaha semaksimal mungkin. Sampai di mana ya? Nah, seperti sekarang, trik-trik politik dan kita lalui dengan pengalaman kita ya, pengalaman organisasi, pengalaman karena saya kan dulu banyak pegang ide organisasi, dulu pernah juga ketua RMB, Rumpun Melayu Bersatu, pernah juga digelar Datuklah Sama di Laut. Dulu saya digelar Datuklah Sama di Laut. Nah, dulu pernah juga karena melihat umur zaman teman-teman saya dulu waktu di Perpat, misalnya Jan Mide ketua Perpat, saya ketua penasehat waktu di Perpat. Pernah jadi penasehat di Perpat. Pernah juga jadi penasehat di KPK. Oh, ke Kerukunan Pemuda Karimun. Karimun. Waktu Surya kan. Surya. Kan? Nah, sebelumnya kan almarhum juga dulu si Ince ya. Itu Ince kan. Saya waktu ditunjuk sebagai ketua penasehat. Karena bukan apa? Waktu zamannya saya bersama membangun KPK itu bersama bapaknya ya waktu itu kan, Abdul Rahman Hamid kan. Ya, saya wakil ketua Abdul Rahman Hamid. Itu pertama KPK yang ada di Kabupaten Karimun. Dengan melihat waktu mungkin dah tua ya. Jadi adik-adik itu bilang, abang jadi penasehat. Jadi penasehat. Emang udah tua kan? Ya, seiring berjalannya waktu kan umur bertambah nih. Umur bertambah. Penasehat aja. Penasehat aja lah untuk bantu-bantu kami. Ya, alhamdulillah. Siap saya kan. Karena itu kita apapun lagi umur kita masih ada, kita tetap harus bermanfaat bagi orang lain. Masya Allah. Prinsip hidup, ya kan? Berguna untuk orang lain, orang banyak. Untuk orang lain. Pengabdian tanpa batas waktu. Masya Allah, luar biasa. Itu ya. Jadi kalau memang kita ini kenapa ikut lagi ya? Jadi ada juga tukar pikiran sama teman-teman orang-orang besar lah kan. Jadi dia bilang ikut lagi lah nih. Saya bilang udah tua nih. Kita pengabdian ini tak ada pandang tua, pengabdian harus sampai akhir hayat. Oke, kalau begitu cocok lah saya bilang kan. Oke lah kalau begitu ada kesempatan saya pun ikut lagi. Ya tapi kalau memang udah nasib nanti kata kun fayakun. Kun fayakun. Ya maka terjadilah. Akan terjadilah. Jadi gini, ini kan tertarik nih dengan bahasa Bang tadi. Udah 4 kali ya, masuk 4 kali. Kok udah tua masih ikut, artinya kan jiwa petarung ini kan Bang Bahari nggak pernah pudar. Sama halnya ketika dulu kembali kita bicara tentang cross ya, Bang Bahari. Kan nggak pernah mau ngalah nih. Jatuh bangun lagi. Gas lagi, tanjak lagi. Ini jadi jiwa petarungnya ini nggak pernah hilang nih Kang. Itu. Jadi waktu saya memang pengalaman di motor cross, juga saya pengalaman saya kan sebagai kapten kapal kemarin. Monitor, siap monitor. Kapten kapal itu selama 17 tahun. Saya bukan pengusaha dulu. Saya dulu perjalanan hidup saya adalah kapten kapal. Berarti sama dengan Bang Nurdin juga ya? Pelaut semua pelaut. Siap. Saya pelaut juga kan. Saya dulu belayar bawa takbut kan. Begitu tahun 2000 pemekaran Kabupaten Karimun oleh adik saya Nurdin. Kita tak usah belayar dulu lagi lah kita buka usaha. Tujuh saya bilang kan. Jadi saya diberi kepercayaan sebagai manpower waktu itu di Sembawang. Baru-baru buka itu kalau nggak salah. Baru buka kan. Saya jadi manpower itu. Jadi waktu perjalanan dari usaha itu, jadi saya dapatlah izin pasir laut
dapat Siap. izin kontraktor. Siap. Jadi saya tinggalkan manpower yang di Sembawang itu, saya serahkan kepada adik saya. Ya, tapi itulah memang mungkin belum pengalaman dari saya kan, akhirnya saya teruskan jadi pengusaha kontraktor. Luar biasa pengalaman ini. Pengalaman hidup kan. Ya itu tadi kita kan. Ya nggak pernah nyerah. Nggak pernah nyerah kita, pokoknya Jadi- seperti di laut juga. Ombak kuat seperti apa, yang penting kita harus sampai ke pelabuhan. Jiwa petarung itu. Dengan petarung itu, ya nggak? Apapun, kalau kita udah garis haluan, harus kita sampai ke tujuan. Semangat nggak pernah kendor Bang ya. Gas terus itu. Insya Allah. Itu prinsip, Prinsip, ya. Nah, Luar biasa ini. Bang, ini saya sedikit bertanya lagi nih. Jadi, Abang kan sudah yakin nih, untuk maju berkompetisi di calon anggota dan provinsi. Ya, artinya persiapan Abang mungkin sudah jauh-jauh hari juga sudah diimplementasikan. Apapun rintangan itu, ya itu mungkin dari tim dari Bang Bahari lah yang mungkin lebih tahu artinya persiapan apa yang harus disiapkan. Nah ini kan tidak segampang itu Bang, artinya kita juga harus mempersiapkan artinya segala strategi, namanya dinamika politik ini kan bisa saja berubah seketika nih Bang. Nah ya kan, nah tapi dengan keyakinan Bang Bahari ini kan sangat luar biasa nih. Ya, semoga aja keikutan serta Bang Bahari ini bisa menjadikan artinya terwujud dan tercapai apa yang diinginkan. ya, betul. Itu seperti saya sampaikan tadi, dengan pengalaman saya, ya kan? Jadi strategi-strategi ini kita masukkan juga kepada pengalaman kita, bahwasanya kalau kemarin kan pengaturan caleg itu kadang-kadang salah, ya kan? Agak amburadul gitu ya. Amburadul 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu, 6 ya, 6 ya, 6, Siap. 4 ya, maaf ya, 6 itu kadang-kadang yang 1, 2 cuma bekerja 1, 2 aja, 3, 4, 5, 6 ke bawah nggak kerja. Nggak bekerja. Nah Jadi ini. akhirnya akumulasi suara itu nggak cukup. Nah ini. Oleh karena itu, dengan pengalaman itu, saya sarankan kepada pengurus LPP Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Karimun untuk menaruh calon-calon yang betul-betul potensial dan bisa mendongkrak suara. Nah, insya Allah kalau lihat daripada calon yang ada sekarang, Partai Kebangkitan Bangsa untuk provinsi, insya Allah bisa satu kursi. Amin, amin, Tapi amin. kita nggak tahu siapa ya, Amin. apakah saya atau yang caleg-caleg yang lain. Amin, amin. Semoga Bang Bahari. Tapi saya juga lihat beberapa tayangan-tayangan di media sosial. Bang Bahari kan juga udah ada kampanye dikit-dikit tuh, ke tempat-tempat warga. Kan saya lihat antusias masyarakat juga, saya lihat bagus ke Bang Bahari kan. Karena saya juga, kan saya tinggal di daerah Payarengas nih. Ya. Karena saya ngobrol ke warga gitu juga, ya bagus Bang Bahari ke daerah Leretan apa itu, yang kantor lurah ya. Semoga aja apa yang kita inginkan dan Bang Bahari harapkan ya bisa terwujud dengan baik. Ya kita dari niat kita aja. Pertama kita begini, niat kita yang kita sampaikan kepada masyarakat bahwa seandainya kita diminta untuk duduk di DPRD, kita siap untuk jadi pelayan, bukan kita untuk menjadi pejabat. Iya. Ya kan? Bukan untuk kita dilayani. Untuk kita dilayani, kita melayani masyarakat. Itu yang akan kita lakukan. Namanya juga sudah DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Ya. Nah, jadi harus wakil rakyat. Iya. Tapi kadang gini Bang Bahari, ini kita sambil diskusi santai nih. ah. Terkadang ada orang sudah jadi wakil rakyat nih. Sebelum saya nggak mengatakan seseorang siapa nih. Kadang sebelum duduk jadi anggota dewan ataupun jadi apa aja lah ya, ataupun pilkada dan segala macam. Ini kadang ya bukan main ramah kata orang kan. Sebelum jadi. duduk ramah. Udah jadi kadang
ngangkat telepon pun nggak BG. Tapi semoga aja ini tidak ada Tidak, di diri insya Bang Allah. Bahari. Karena apa? Kita tahu latar belakang kita seperti apa. Luar biasa, ini sangat luar biasa nih Bang. Enak. Kalau saya ini Orang lapangan Bang ya, kita orang Iya, lapangan, orang Bang. lapangan. Siap, siap. Contoh aja begini ya. Seperti adik saya dulu mantan gubernur ya. Oh, Bang Nurdin ada luar biasa, Iya kan? itu siapapun. Itu begini. Siap. Ibaratnya kalau buah itu jatuh tak jauh Tak jauh dari pohonnya, dari pohonnya ya. Nah, betul. Itu sikit-sikit adalah kan. Karena kita nggak mungkin sempurna. Tapi Siap. begitulah contoh yang ada. Arti kita seperti itu. Karena apa? Kita yakin, kita ngerti juga latar belakang kita ini orang susah. Masya Allah. Dulu kita orang susah, ya kan? Masya Allah. Masya Allah. Tidak mungkin pada saat kita sekarang kalau memang sombong, saya bisa sombong juga dulu ya. Masya Allah. Adik saya gubernur, istri saya anggota dewan. Tapi saya nggak begitu, saya biasa aja. Nggak ada gunanya. Nggak Bang, ada sombong. gunanya karena itu jabatannya sementara. Titipan sementara. Titipan sementara. Masya Ya, Allah nih. yang kita bawa ada amal ibadah kita. Apa yang kita lakukan selama kita masih hidup. Jabatan kita tinggal nanti itu. Atau jabatan itu pada saat waktunya dikembalikan lagi. Tak selamanya. Masya Allah. Oke, karena itu kita harus paham itu, ya kan? Masya Allah. Karena begini, kita contoh, seandainya kita duduk, bukan karena kita, karena orang. Karena orang banyak yang membantu kita, harusnya kita kembalikan lagi, ya kan? Karena tanpa orang kita tidak punya apa-apa sekarang kan, belum Bukan punya siapa-siapa apa-apa, gitu. bukan siapa-siapa kita, ya enggak? Tapi karena kebaikan hati orang untuk memilih kita, ini yang kita jadi. Kalau kita jadi nanti kan, ini kita harus kembalikan lagi ke mereka. Masya Ya, Allah. Sangat luar biasa ini. kita Ini penyampaian pemaparan Bang Bahar yang sangat luar biasa. Jadi pangkat dan jabatan itu hanya titipan Hanya sementara. titipan. Sangat luar biasa. Ya, kita selaku manusia dari lahir sampai apa kita ditolong, dibantu orang. dibantu nih. orang. Iya, ini ibaratnya kita lahir dibantu orang, hidup dibantu orang, mati juga dibantu orang. Jadi kita harus ngerti itu. Cakul, Bang. Luar biasa ini. Jadi kita harus sadar nggak perlu itu. sombong-sombong. Nggak Bang. perlu Ya. sombong-sombong. Ya itu. ini saya potong dikit. Waktu zaman Bang Nurdin jadi bupati, gubernur. Ini sangat luar biasa. Saya ngadap dia kadang sebentar aja masuk. Langsung nggak ada lalu ajudan. Langsung masuk. Nggak perlu pakai ajudan. Balik. Mikir nak mana nak balik. Tunggu dulu. Kata. Nah kata dia. Dulu. Itu Bang Nurdin itu. Sangat luar biasa. Jadi jasa-jasa Bang Nurdin pun dikenang orang sekarang. Apalagi kita tahu bahwa macam Bang Andi ini kan dulu berkecimpung juga orang pasar, orang lapangan. orang lapangan. Ya enggak? Ketika dia berkawan, berteman, kayak waktu dia pejabat pun sama juga. Sama, begitu. siap. Ya enggak? Kita pun gitu juga kan. Ya enggak? Jadi tak ada berubah. Masya Allah, itu Masya kita Allah. tetap dengan pengalaman seperti itu kita enggak perlu sombong. Ya enggak? Tidak ada gunanya Bang. Nggak ada sombong, gunanya, ya. jabatan itu hanya sementara. Ya enggak? Yang kekal abadi itu amal ibadah kita. Yang kita akan Allah. bawa nanti pada kalau Amal, memang kita ada amal kembali ibadah amal kita. itu yang dikenang orang. Karena nanti kita mati, malaikat apa nungkar nangkir tuh bukan nanyakan kita kok anggota dewan ya. Ya nggak ada kan? Apa amal kau? Marah buka kan ada. Bukan ya, salah jawab ya. Luar biasa. Itu kita harus hati-hati situ. Siap. Ya. Ini sangat luar biasa nih pemaparan penyampaian Bang Bahari. Ini semoga menjadi inspiratif kita bagi teman-teman semua ya yang menonton tayangan kami ini. Karena Bang Bahari juga bisa dikatakan sang motivator ya. Karena dari tahun 80-an mereka juga, Bang Bahari juga pernah jadi seorang crosser ya, pembalap pada waktu itu. Dan juga seiring berjalannya waktu pernah juga menjadi kapten kapal dan menjadi ketua Kadin ya kan 2 periode. Nah, lanjut menjadi ketua partai PKB selama 12 tahun. Ini berarti
sangat luar biasa, pengalaman itu sudah segudang itu, sudah segudang. Jadi saya mohon kepada teman-teman pemirsa mungkin yang mengenali sosok Bung Bahari ini, ya mohon dukungannya ya. Itu aja penyampaian saya dari host News Patron. Nah, semoga di tayangan ini menjadi berkah untuk kita semua. Nah, Bang Bahari mungkin di akhir tayangan mungkin ada sepatah dua kata sedikit lagi yang mau ditambahkan lagi, mau disampaikan atau pesan-pesan kepada pendukung, mungkin ada pendukung-pendukung. Ini kan siaran kita kan nanti ditonton nih. Ya. Nah, Oke. Yalah, makasih. Jadi pada kesempatan ini, ya, saya mohonlah dukungan, doa dari semua rekan-rekan saudara-saudara, karena saudara besar. Saya ini kan keluarga besar yang ada di Moro, keluarga besar yang ada di Guru, keluarga besar yang ada di Karimun, Tanjung Batu. Ya, marilah kita untuk tanggal nanti 14 Februari 2024 untuk memilih pasangan yang betul-betul kita yakini bisa membantu kita dan bisa melayani kita. Jangan kita memilih sembarangan, karena harga satu suara kita itu mahal sekali. Mahal sekali artinya bahwa kita harus diberi pelayanan selama 5 tahun kalau orang itu memilih kita dan dia duduk. Kalau sekarang dengan diiming-iming oleh sesuatu, berarti dia akan mencederai demokrasi yang ada pada saat ini. Itu merusak. Artinya, ketika dia memberikan, dia tentu akan mengembalikan apa yang telah diberikan kepada masyarakat. Dia tidak akan memberikan pelayanan sebaiknya kepada masyarakat. Oleh karena itu, pilih-pilihlah orang yang betul-betul bisa mengabdi, bisa memberikan pelayanan ketika dia diberi amanah dan dipercayai. Cara saya itu aja. Masya Allah, luar biasa pesan-pesan yang sangat bermakna ini. Ya pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, saya Andik Aco, Ketua DPC Patron Karimun dan juga selaku host News Patron Forecast, mengucapkan ribuan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.